kita boleh datang kembali untuk beribadah pada malam hari ini, amin. Yes, amin. Haleluya. Mari kita bersukacita, kita bernyanyi, kita melompat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami ya Bapak. Hingga saat ini Tuhan kami boleh datang, kami boleh beribadah kembali kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau ada hadir bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap menari bagi Engkau, kami siap untuk meninggikan nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bersukacita, kita nyanyi puji Tuhan kita. Dibangun bait kudusnya, Yesus hadir di sini. Kita nyatakan Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkan, bakalah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagimu, berkatnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan. Selamat Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini, di tempat ini Yesuslah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Amin, amin. Kita mau persembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Mari semua kita bersiap, kita mendengarkan suara nafiri yang memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia, amin. Haleluya. Mari semua sama-sama kita serukan, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pancinya, bersiap
Yesus Raja di atas segalanya, amin. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Kita mau menyembah Dia. Kita mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan, kami ingin selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Walau apapun yang menimpa kami saat ini Tuhan, baik masalah itu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tetap baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kembali kita naikkan pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih lagi kita naikkan pujian ini untuk Tuhan kita Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap kami berkata, Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah
hidup kami. Kami rindu rawatan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus Kau baik, Tuhan Yesus Kau baik. Kami mau katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindukan Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami rindu lawatan kuasa-Mu Tuhan. Inilah setiap pujian kami Yesus. Inilah setiap penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Terimalah ini sebagai persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Karena anugerah Tuhan kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk bisa kembali bersama-sama beribadah di saat yang luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih kalau saat ini Tuhan izinkan kami kembali beribadah. Walaupun masih lewat online streaming ini Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan luar biasa bagi kami. Dan kami yakin dan percaya Allah sanggup memberkati kami dalam situasi apapun. Terutama masih dalam keadaan sekarang ini kami menghadapi COVID-19. Kami yakin dan percaya kasih sayang Tuhan, anugerah-Mu luar biasa bagi kami sebagai umat tebusan-Mu. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman bagi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Kalau kita mengingat 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Maret, dan di bulan Maret ini juga 1 tahun Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan kita menghadapi COVID-19 ini. Dan saya yakin dan percaya oleh doa-doa kita semua, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, COVID-19 ini akan segera berakhir dan hidup kita semua kembali dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan oleh Tuhan, keuangan kita, pekerjaan kita kembali dipulihkan oleh Tuhan, bahkan gereja Tuhan, gereja yang kita cintai GBI Gregorio, tidak lama lagi kita akan bisa beribadah secara tatap muka. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saat ini saya akan memberikan satu tema yang luar biasa. Tema yang saya berikan pada saat ini adalah semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam 1 tahun ini, saya rindu Bapak Ibu, kita semua semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Walaupun dalam situasi yang mungkin menurut kita rasanya tidak enak kalau ibadah seperti ini, tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau kita serius dalam mengikuti Tuhan, kita serius di dalam beribadah, kita serius memberikan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, walaupun kita masih tetap melakukan ibadah online streaming, hidup kita, keluarga kita, apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Itu tema yang saya berikan pada saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, semakin lama semakin kuat. Yuk kita baca dulu satu kebenaran firman Tuhan sebagai pengantar dari khotbah saya pada saat ini. 2 Samuel 3 ayat 1. 2 Samuel 3 ayat 1 dikatakan apa? Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Sekali lagi Bapak Ibu,
2 Samuel 3 ayat 1, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Satu lagi kebenaran firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 23 sampai 28 dikatakan apa? Mazmur 37 ayat 23 sampai 28, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Katakan amin Bapak Ibu. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Puji Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang bisa kita melihat. Ada dua tokoh di dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dipilih Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dan kalau kita melihat hidup kedua tokoh ini Bapak Ibu, ada dikatakan firman Tuhan tadi bahwa ya ada yang makin lama makin kuat dan ada makin lama makin lemah. Baik secara fisik, rohani, juga secara berkat Tuhan Bapak Ibu. Saudara, mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu, apa perbedaan antara kehidupan Saul dengan kehidupan Daud. Dan mengapa Saul makin lama semakin lemah dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu bisa mencatat, mengapa Saul semakin lama semakin lemah. Yang pertama saya melihatnya Bapak Ibu, karena Saul tidak tahu berterima kasih. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Saul makin lama makin lemah dalam hal kekuatan sebagai raja, dan juga secara rohani dia juga semakin lama semakin lemah. Mengapa Bapak Ibu? Karena Saul adalah tipe orang, perhatikan sekali lagi Bapak Ibu, karena Saul adalah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah menolongnya. Contoh Bapak Ibu, waktu Daud mengalahkan Goliat, waktu pasukan Filistin juga dikalahkan oleh pasukannya Daud. Contoh berikutnya lagi Bapak Ibu, waktu Saul kerasukan roh jahat, lalu Daud main kecapi, maka Saul menjadi sembuh, ditinggalkan oleh roh jahat itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa baca nanti kebenaran firman Tuhan itu, bahwa apa yang terjadi, Saul bukannya berterima kasih kepada Daud, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, Saul malah iri hati kepada Daud yang sudah berjasa di dalam kehidupannya. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu baca baik-baik dari 2 Samuel 3 ayat 1 sampai terakhirnya Bapak Ibu, bagaimana kisah mereka di situ ceritakan bagaimana kehidupan Saul, bagaimana juga kehidupan Daud Bapak Ibu. Ingat saudara yang kasih Tuhan, orang yang gampang iri hati kepada orang lain, pasti hidupnya tidak akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah lupa akan segala kebaikan orang-orang yang telah menolong kita. Jangan pernah lupakan segala kebaikan orang-orang yang sudah memberkati kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yuk, dan mari kita singkirkan dari setiap kehidupan kita segala kebencian, iri hati atas keberhasilan orang lain. Yang sangat sangat mengerikan Bapak Ibu adalah apa? Seringkali kita melupakan orang-orang yang telah berjasa atas hidup kita. Karena apa? Karena hal sepele Bapak Ibu. Kita iri melihat orang itu berhasil, padahal kita juga sudah ditolongnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Inilah yang terjadi dengan kehidupan Saul. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mengapa dia semakin lama semakin lemah? Karena dia tidak tahu berterima kasih. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua, mengapa Saul semakin hari semakin lemah kehidupannya, bahkan kerajaan yang dipimpinnya juga semakin tidak berdaya? Karena Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Ini yang paling fatal Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Lihat Bapak Ibu, hal inilah yang membuat Saul semakin lama semakin lemah dalam hidupnya. Karena Saul tidak taat kepada perintah Tuhan dan selalu berjalan dengan pikirannya sendiri. Saul selalu berjalan dengan keinginannya, dengan kekuatannya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya dia semakin hari semakin lemah. Bahkan dia hidupnya berjalan menurut kehendak dia. Sehingga apapun yang dilakukannya seringkali menjadi tidak berhasil. Yuk kita baca satu kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 17 sampai 19. Dan nanti langsung sampai kita sambung dengan ayat 22.
22. 1 Samuel 15 ayat 17 sampai 19 kita baca dulu. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Perhatikan Bapak Ibu ayat 18-nya. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ini adalah salah satu dosa yang dilakukan oleh Saul, yang membuat hidup, yang membuat pasukan kerajaan yang dipimpinnya itu dikalahkan oleh orang-orang Amalek, Bapak Ibu. Ini adalah ketidaktaatan dia, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ayat 22 yang dikatakan apa? Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ketika jarahan itu, domba-domba jantan yang baik-baik itu dipilih, disingkirkan oleh Saul dengan maksud hatinya, menurut pemikirannya, ini akan kupersembahkan kepada Tuhan. Padahal Bapak Ibu, menurut saya itu adalah akal-akalannya saja. Tetapi lihat Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan dari saya dan Bapak Ibu sebagai jemaat yang diberkati oleh Tuhan adalah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memperhatikan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, dan kemudian kita lakukan. Itu yang paling baik daripada korban yang kita berikan kepada Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, ini adalah kalimat perintah Bapak Ibu, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, lihat Bapak Ibu, mengapa sekali lagi Saul semakin lama semakin lemah? Yang kedua, karena Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, tetapi kita melanggar kebenaran firman Tuhan, maka ingat baik-baik, kita tidak akan diberkati dan akan banyak mengalami masalah dalam setiap kehidupan kita ini Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, contoh lagi kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Waktu Samuel belum juga tiba untuk mempersembahkan korban, tapi apa yang dilakukan Saul pada waktu itu Bapak Ibu, tanpa menunggu Nabi Samuel sebagai nabi yang sudah bertugas, yang sudah diwajibkan bertugas untuk mempersembahkan korban pada saat itu, diambil alih tugas Nabi Samuel oleh Saul. Oleh karena apa Bapak Ibu? Alkitab mencatat apa? Oleh karena Saul lebih takut kepada rakyat daripada takut kepada Tuhan. Dan inilah awal dari kehancuran hidup Saul dan kerajaan yang dia pimpinnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat 1 Samuel 15 ayat 24 dikatakan apa? Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Saul, Raja Saul pada itu. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bersalah. Dia berdosa kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, walaupun dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu sudah telat, karena dia sudah melakukan apa yang diinginkan oleh rakyat. Artinya apa Bapak Ibu? Dikatakan di sana apa? Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Lihat Bapak Ibu, seandainya Saul taat kepada firman Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada dia, dan dia sabar Bapak Ibu menunggu waktunya Tuhan, atau dia sabar menunggu waktunya Nabi Samuel datang, hidupnya pasti tidak seperti sekarang ini. Hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Hidupnya, kerajaannya yang dipimpin oleh Saul pasti akan tetap akan menjadi kerajaan yang luar biasa. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena dia lebih takut kepada suara rakyat, karena dia lebih takut kepada manusia, maka itulah awal kehancuran dia. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa? Sekali lagi, mengapa Saul semakin lama semakin lemah? Karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan atau firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, akibat dari semua yang dilakukan oleh Saul, Raja Saul adalah karena roh Tuhan telah mundur dari Saul. Ini juga yang membuat dia semakin hancur dan semakin lemah kehidupannya Bapak Ibu. Semakin hancur kerajaan yang dia pimpin. 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan apa? Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang perhatikan Bapak Ibu, ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan.
Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betapa mengerikan akibat orang yang tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan apa akibatnya Bapak Ibu? Tuhan murka kepada Saul dan roh Tuhan mundur dari Saul. Pada zaman perjanjian lama Bapak Ibu, roh Tuhan itu keluar masuk Bapak Ibu. Berbeda dengan pada saat kita di perjanjian baru saat ini. Ketika saya dengan Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, roh Tuhan itu tetap tinggal di dalam pribadi kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, bagaimana kalau saya berbuat dosa? Persoalannya Bapak Ibu, ketika saya berbuat dosa atau ketika kita jatuh dalam dosa dan ketika kita membiarkan dosa itu terus membelenggu hidup kita, ketika dosa itu terus mengikat kehidupan kita, maka roh Allah tidak berfungsi dalam kehidupan kita. Roh Allah tidak akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Jadi roh Allah itu tidak keluar masuk lagi Bapak Ibu, tetapi tetap ada dalam diri kita, tetapi Bapak Ibu tidak berfungsi. Beda dengan perjanjian lama. Nah, lihat Bapak Ibu, hidup Saul tidak tenang karena ia selalu diganggu oleh roh jahat. Sejak itu Bapak Ibu, hidupnya menjadi tidak tenang. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada lagi kekuatan dalam hidupnya untuk melawan setiap roh-roh jahat itu. Dan apa yang terjadi? Keturunan Saul pun hancur semuanya. Kerajaan yang dia pimpin pun mulai hancur Bapak Ibu. Dan mulai saat itu Tuhan memilih Daud sebagai pengganti raja untuk bangsa Israel menggantikan Saul. Artinya apa saudara? Sekali lagi, jangan pernah bermain-main dengan apa yang sudah Tuhan percayakan atau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yuk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan saat ini dalam setiap kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu kerjakan, apa yang sudah Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu kelola atau usahakan. Yuk kita kerjakan semua dengan sekuat tenaga kita percayakan semuanya kepada Tuhan, dan mari kita libatkan Tuhan sehingga lewat apa yang Tuhan percayakan, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita dan keluarga kita dan usaha kita. Katakan amin Bapak Ibu. Dan mari kita semua pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan mengapa Daud makin lama semakin kuat dalam hidupnya? Tadi kita lihat dari versinya Saul. Nah, sekarang kita masuk dalam versinya Daud. Saudara yang kasih Tuhan. Dan mengapa Daud makin lama semakin kuat dalam hidupnya? Yang pertama juga saya mencatat Bapak Ibu. Karena apa? Karena di dalam diri Daud ada roh Tuhan yang luar biasa yang memimpin dia. Yang menjaga dia, yang membuat dia semakin kuat di dalam Tuhan. Lihat 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan apa? Samuel mengambil tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Lihat Bapak Ibu, ketika roh Allah ada di dalam kehidupan Daud, saat itulah kehidupannya mulai disertai oleh Tuhan, mulai kehidupannya diurapi oleh Tuhan. Dan dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas kehidupan Daud. Saudara yang kasih Tuhan, sejak roh Tuhan ada dalam diri Daud, maka hidupnya berubah total Bapak Ibu. Hidupnya semakin kuat, dan apa yang dikerjakan oleh Daud pada saat itu selalu berhasil. Karena apa Bapak Ibu? Karena roh Tuhan yang kita sembah, itulah roh Yesus Kristus ada menyertai Daud. Dan jika roh Allah ada di dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, dimanapun kita menjalankan usaha kita, dimanapun Bapak Ibu bekerja, pasti Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Dan lihat saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Daud berada, dia selalu berhasil. Apapun yang dilakukannya, sekali lagi Bapak Ibu, selalu diberkati oleh Tuhan. Dan ingat, dimanapun Daud berada Bapak Ibu, dia tidak lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalaupun saat-saat seperti ini kita masih online streaming Bapak Ibu melakukan ibadah kita, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan lupa untuk memuji memuliakan Tuhan. Jangan lupa untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Dan dia juga tidak lupa Bapak Ibu untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Itu kehebatan Daud Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Daud sadar Bapak Ibu, dia bisa menjadi kuat dalam memimpin kerajaannya. Dia menjadi orang yang hebat pada zamannya karena ada roh Allah yang luar biasa yang menyertai kehidupan Daud dan Saudara yang kasih Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika roh Allah ada di dalam diri saya dan Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, jadi mengapa Daud semakin lama semakin kuat? Karena ada roh Allah di dalam dirinya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Daud semakin lama semakin kuat Bapak Ibu? Karena Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Seperti saya katakan di awal tadi, Daud sadar Bapak Ibu,
Sadar betul dia bahwa hidupnya tidak akan bisa seperti saat dia memimpin kerajaannya dan diberkati oleh Tuhan kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Dan dia sadar hanya dekat Allah saja dia mendapat kekuatan. Karena Daud sadar Bapak Ibu, hanya Tuhanlah kota bentengnya Bapak Ibu. Daud sadar bahwa kehidupannya di luar Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika dia tidak dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia tidak akan menjadi raja yang luar biasa diurapi oleh Tuhan. Makanya Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah, kata Daud apa? Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Inilah kepercayaan Daud. Ini membuat dia, Bapak Ibu, semakin hari semakin kuat di dalam kehidupan dia sebagai raja, sebagai seorang panglima tentara, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang yang memimpin bangsa Israel. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu Daud menghadapi Goliat, Daud tidak memandang bahwa Goliat itu adalah musuh yang sangat besar dan berbahaya bagi dia. Padahal pasukan yang dipimpin Saul pada waktu itu tidak ada satupun yang berani untuk mendekati yang namanya Goliat itu. Tetapi ketika Daud melihat si Goliat itu Bapak Ibu, menurut pasukan Saul, pasukan tentara Israel pada waktu, dia adalah musuh yang sangat ditakuti. Tetapi di pemandangan Daud, orang ini adalah biasa. Dia adalah manusia biasa. Dia bukan musuh yang menakutkan Bapak Ibu. Kenapa dia bisa sampai berpikiran seperti itu? Karena ada roh Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Daud Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia puji, Allah yang dia agungkan itu adalah Allah yang lebih besar daripada Goliat musuhnya itu Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia menghadapi Goliat, dia maju dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Dan pada saat itu juga Bapak Ibu tahulah ceritanya. Goliat hanya dengan sebiji batu, dia rubuh ke tanah Bapak Ibu. Semua itu bukan karena kekuatan Daud semata-mata, tapi karena ada roh Allah yang menyertai Daud. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, jika hubungan pribadi kita kepada Tuhan semakin dekat Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan dari mimbar ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita setahun seperti saya bilang tadi, 1 tahun sudah kita beribadah online streaming seperti ini, ayo Bapak Ibu, kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang saya khawatirkan Bapak Ibu sudah mulai bergeser semakin jauh dari Tuhan. Dan ini adalah bahaya besar Bapak Ibu. Lihat tadi saya ceritakan di awal tadi, kehidupan Saul Bapak Ibu, ketika dia mulai bergeser hubungannya dari Tuhan, ketika dia sudah mulai tidak taat kepada Tuhan, dan ketika dia memberontak kepada Tuhan, saat itulah kehidupannya hancur, kerajaan yang dia pimpin hancur Bapak Ibu. Daud sadar itu Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Makanya Daud selalu memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Daud selalu membina hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca. Kenapa saya senang sekali dengan kitab Mazmur Bapak Ibu? Karena saya bisa belajar dari kehidupan Raja Daud Bapak Ibu dan penulis-penulis Mazmur yang lainnya. Daud menuliskan apapun yang dia tuliskannya itu adalah kisah nyata kehidupannya. Dan lihat Bapak Ibu, Daud sadar betul, hanya dekat Allah dia bisa menjadi orang yang luar biasa Bapak Ibu. Maka dikatakan di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia sadar keselamatan, perlindungan yang dari Tuhan akan membawa hidupnya menjadi orang yang luar biasa. Jadi yang kedua Bapak Ibu, mengapa Daud kian lama kian kuat Bapak Ibu? Yang kedua, karena Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Karena di dalam diri Daud ada roh Tuhan. Yang kedua, karena Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan saya himbau setiap kita Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Yuk, kalau mulai Bapak Ibu sebelah mulai jauh dari Tuhan dengan alasan karena nggak enak kalau online streaming, lebih enak kita bertatap muka di gereja. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, kita harus tetap bisa menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Katakan amin. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, pasti ada saatnya nanti kita akan bertatap muka, beribadah lagi di gereja kita yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi yang kedua Bapak Ibu tadi, karena Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, makanya hidupnya semakin lama semakin kuat. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Daud semakin lama semakin kuat dalam kehidupannya? Karena Daud percaya kepada setiap janji-janji Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu.
Ini yang membuat dia semakin lama semakin kuat. Lihat dikatakan apa? Mazmur 23:4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Daud. Lihat Bapak Ibu, walaupun dia berjalan dalam bayang-bayang kekelaman, bayang-bayang kematian, walaupun dia berjalan di tengah-tengah musuh yang mengerikan, tetapi dia percaya Bapak Ibu, dia tidak takut bahaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Daud yakin Allah yang dia sembah, Allah yang kita sembah juga yang saat ini Bapak Ibu, yang sanggup melindungi dia dari segala mara bahaya, yang sanggup memberikan dia kemenangan atas setiap musuh-musuhnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau saat ini saya dengan Bapak Ibu masih bisa beribadah, masih bisa memuji menyembah Tuhan seperti saat ini bukan karena kekuatan saya dan saudara yang kasih Tuhan, tapi ini karena anugerah Tuhan buat saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Kalau kita sehat, kita diberkati Tuhan, saya dengan Bapak Ibu masih bisa makan dan minum, keluarga kita masih dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan dari COVID-19 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mazmur 27:3 dikatakan apa? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Oh haleluya. Ini adalah keyakinan Daud di dalam mengikut Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, semua kita jemaat GBI Gregorio, ayo kita ikuti rohnya seperti Daud ini. Apa dikatakan? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan, Daud semakin hari semakin kuat dalam kehidupannya. Bahkan dia semakin diberkati oleh Tuhan dan kerajaannya semakin kokoh. Karena apa? Karena Daud percaya kepada setiap janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Janji Tuhan inilah yang dipegang oleh Daud dalam menjalani kehidupannya sebagai raja menggantikan Saul pada saat itu Bapak Ibu. Daud percaya sepenuhnya kepada Allah yang dia percayai. Sebagaimana Daud mempercayai Tuhan yang kita sembah saat ini, yuk Bapak Ibu, kita juga memiliki roh seperti Daud. Makanya Daud selalu berserah kepada Tuhan atas semua persoalan yang dihadapi Bapak Ibu. Kemanapun dia pergi, di situ dia dirikan mezbah doa kepada Tuhan. Dimanapun dia ada Bapak Ibu, dia tidak lupa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dia tidak lupa untuk mendirikan mezbah persembahan kepada Tuhan. Karena Daud percaya kepada setiap janji-janji Tuhan, dan dia sudah melihat campur tangan Tuhan yang kuat dan gagah perkasa itu selalu menyertai kehidupannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Daud makin lama semakin kuat dalam menjalani kehidupannya, karena dia sudah mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Bukankah Mazmur 5:4 berkata dan 13 berkata begini, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Lihat Bapak Ibu, dia berkata apa? Tuhan, pada waktu pagi aku mengatur dikatakan apa? Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Lihat Bapak Ibu, ini adalah kerinduan yang setiap pagi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk memuji menyembah Tuhan, untuk persembahkan persembahan kepada Tuhan. Ayat 13 dikatakan apa? Ayat 13 yang kita lompatkan Bapak Ibu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Katakan amin Bapak Ibu. Dan saya akan percaya Bapak Ibu, inilah yang membuat Daud semakin hari semakin kuat di dalam kehidupannya. Dan lihat saudara, kedekatan Daud dengan Tuhan membuat hidupnya selalu berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dan meskipun tubuh jasmani Daud semakin merosot Bapak Ibu, tetapi roh Allah, roh Tuhan yang ada dalam dirinya membuat dia semakin hari semakin tetap kuat Bapak Ibu. Inilah kunci keberhasilan kehidupan Daud, mengapa dia semakin lama semakin kuat dalam menghadapi kehidupannya di dunia pada saat dia dipercayakan Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari lewat kedua tokoh yang sudah saya sampaikan tadi, Saul dengan Daud Bapak Ibu? Kalau kita mau melihat kehidupan kita, keluarga kita, kian lama kian kuat dan diberkati oleh Tuhan seperti Raja Daud. Yuk mari Bapak Ibu, kita semakin sungguh-sungguh lagi hidup di dalam Tuhan. Dan jangan pernah kita ragukan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah lupakan Bapak Ibu akan kebaikan orang-orang yang pernah menolong kehidupan kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah lupa untuk doa. Baca firman Tuhan setiap hari dan lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan pernah kompromi dengan dosa Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan suka bersungut-sungut. Dan mari kita selalu bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Dan kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya hidup kita semakin lama semakin kuat. Dan apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Keturunan kita, anak cucu kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan apapun Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kita kerjakan, yang kita usahakan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan apa? Di dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26 sebagai ayat terakhir. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari, perhatikan Bapak Ibu, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya apa? Menjadi berkat. Ayat 28-nya terakhir Bapak Ibu, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Ayat terakhir, tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yuk kita semakin dekat kepada Tuhan. 1 tahun sudah kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah, hari ini kita masih memuji Tuhan, hari ini kita masih diberkati oleh Tuhan secara makanan, minuman, bahkan kebutuhan-kebutuhan kita yang lain juga dicukupkan oleh Tuhan. Itu semua bukan karena kuat gagah kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, karena kasih karunia Tuhan buat saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita mau melihat kehidupan kita, masa depan kita, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan, dan hidup kita semakin kuat dalam Tuhan, yuk kita semakin dekat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mengapa Saul semakin hari semakin lemah? Yang pertama tadi, karena Saul tidak tahu berterima kasih. Yang kedua Bapak Ibu, karena Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, karena roh Tuhan telah mundur dari Saul. Tetapi lihat sebaliknya, mengapa Daud semakin lama semakin kuat dalam kehidupannya? Yang pertama, karena roh Tuhan ada pada Daud. Yang kedua, karena Daud memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, karena Daud percaya kepada janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Dan ayat terakhir Bapak Ibu, Ulangan 30 ayat 19 dan 20 dikatakan apa? Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Katakan amin Bapak Ibu. Ayat 20-nya. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Janji ini diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi janji ini juga Bapak Ibu berlaku buat saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Yuk Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, di hadapan kita Tuhan perhadapkan berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Tetapi Alkitab, Tuhan sendiri berkata, pilihlah kehidupan supaya saya dengan Bapak Ibu baik dan keturunan saya dengan keturunan Bapak Ibu juga dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita saat ini bisa belajar dari dua tokoh yang luar biasa, yaitu Saul dengan Daud. Nah saya kena percaya Bapak Ibu, yuk apa yang dari kita pelajari ini kita ambil menjadi contoh bagi hidup kita, supaya hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup kita, keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Yuk kita ikuti apa yang dilakukan oleh Daud. Dan saya kena percaya Bapak Ibu, jika roh kita seperti roh Daud, maka apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Yuk Bapak Ibu, kita semakin kuat dalam Tuhan, walaupun dalam situasi saat ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya anugerah Tuhan cukup buat saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan jangan pernah Bapak Ibu kita melupakan apa yang telah diperbuat oleh orang lain kepada kita. Jangan pernah lupakan kebaikan orang lain dalam setiap kehidupan kita, karena saya yakin dan percaya hal-hal yang baik pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari dua tokoh
di dalam kebenaran firman-Mu, Raja Saul dan juga Raja Daud. Mereka Tuhan Kau pilih dari awalnya, tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup mereka juga ada yang menyimpang pada Tuhan dan ada yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus kalau saat ini kami boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Engkau perhadapkan kepada kami kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi Engkau yang berfirman Tuhan supaya kami memilih kehidupan, supaya hidup kami baik, hidup kami maupun keturunan kami dan apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau berkata Bapa, kami mau tetap mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami mau memilih kehidupan, kami mau tetap setia dekat kepadamu Bapa. Ini Tuhan doa kami, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba doa dalam nama Yesus, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan tercurah atas setiap jemaat GBI Gregorio. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun dalam situasi saat ini Tuhan, setahun sudah kami menghadapi COVID-19 ini, tapi kami yakin dan percaya COVID-19 ini akan berakhir dan kami akan kembali diberkati oleh Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, usaha setiap jemaat-Mu, bahkan apapun yang dikerjakannya akan kembali diberkati oleh Tuhan. Bangsa negara kami juga akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat anugerah Tuhan bagi kami. Kalau kami masih boleh beribadah pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap semangat dan tetap bergairah dan maju di dalam Tuhan, karena saya yakin dan percaya hal-hal yang luar biasa pasti akan Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita. Anugerah dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati jemaat yang kasih Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk memberkati kita dan menjemput kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.